Masih saja kalian ngikut-ngikutin yang bohong-bohong. Muhammad Ali, Bang, saya sebenarnya tunggu. Selamat malam, Abang dah. salam juga. Selamat malam Muhammad Ali. Gimana? Abang dah. Muhammad Ali, saya itu rindu mendengar kabar dari kamu loh, Bang. Saya setelah mikir panjang lebar, setelah saya renungkan secara mendalam, akhirnya memang saya putuskanlah Bang untuk mengikut Tuhan Yesus Bang. Karena ngikutin Muhammad saya jadi seperti ini Bang. Itu kata-kata yang serindu saya dengar darimu loh Muhammad Ali. Gimana? Apa kamu masih nekat saja mengikuti Muhammad? Ya nekat dong, Bang. Memang itu yang benar kok. Bagi saya, Bang. Benar, mengikuti yang ngajarin bohong, benar ya? Oh, enggak lah, Bang. Kan. Ini berat ini. Jadi kamu selama nonton saya ini, kamu itu sambil ngapain? Sambil kamu melewatkan sesuatu atau bagaimana? Kok kamu tidak nangkap? Tunggu, Bang. Sekarang gini, Bang. Abcur ini, Bang. Sekarang Apa? ini abcur. Abcur. Apa abcer? Maksudnya ini temanya abcur. Absurd. Abcur. Apa abcer? Apa cerita hari ini? Cerita. Abcer apa cerita? Bang, kenapa Anda masih mengikuti sosok pemimpin, sosok Muhammad yang ajarannya itu sudah jelas-jelas malu diakui oleh dirimu sendiri dan kebanyakan orang Islam. Sekarang ini sudah banyak orang Islam itu malu ngakuin ajaran Muhammad itu, bahkan mereka mengatakan itu bukan ajaran Muhammad katanya. Contoh. Kata Muhammad, penyebab orang bangun tidur terlalu siang, telat bangun tidur, itu katanya dia, karena kencingnya orang yang tidur bangun siang itu, telinganya itu dikencingi setan. Misal nih, kamu begini, kamu tidur ya, terus bablas kepagian, bangun jam 7 pagi, matahari sudah bersinar. Ketika kamu bangun, astagfirullah, lupa sholat subuh. Wah. Penyebabnya kata Muhammad, itu bukan karena kamu kecapean, bukan karena kamu tidak pakai jam waker, bukan karena dan lain sebagainya. Itu penyebabnya karena telingamu itu dikencingin oleh setan. Kira-kira, kamu percaya nggak dengan hal tersebut? Walau lo, Bang, nggak tahu saya itu, Bang. Muhammad Ali, saya itu nggak perlu ngomong yang tinggi-tinggi sama kamu. Sebenarnya kalau kamu menggunakan akal sehatmu, kalau kamu menggunakan logika warasmu, kamu kan udah besar. Apa kamu masih ngempeng lagi? Kamu kan tidak ngempeng lagi. Coba sebentar dulu, Muhammad Ali. Kamu kan tidak ngempeng lagi. Kamu kan sudah besar. Kira-kira nih, kalau kamu menggunakan akal sehatmu, penyebab orang bangun kesiangan itu apa benar gara-gara telinganya dikencingin setan? Kalau itu nggak tahu, Bang. Terus kenapa kamu masih mengikuti ajaran kayak gitu? Gimana? Nah, saya beri tanggapan nih, Bang ya. Namanya juga kita manusia, ya kan? Pasti namanya godaan itu pasti ada dari setan, betul kan? Bang, siapa yang ngomong tidak ada godaan dari setan? Yang saya katakan setan ngencingin telingamu, bukan menggoda, dikencingin. Dia kencingin telingamu itu, itulah yang menyebabkan kamu bangun kesiangan, kata Muhammad. Bahkan kalau kata Muhammad seperti itu ya berarti benar lah, Bang. Oke, berarti kamu percaya bahwa penyebab orang kesiangan karena telinganya dikencingin setan?
Ya kalau kata Muhammad seperti itu saya percaya. Percaya. Oke, satu. Kemudian ini gelas nih. Ini gelas dan berisi air minum. Kata Muhammad, kalau setan itu dia minumnya pakai tangan kiri begini. Katanya, kata dia. Jadi setan itu minumnya pakai tangan kiri. Makanya kalau kamu minum pakai tangan kiri, kamu jadi mirip kayak setan katanya. Kira-kira menurut kamu betul atau tidak kalau setan itu dia kidal, pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri gitu. Dia kidal dia kata Muhammad, betul nggak? Iya, tadi kan abang udah ngasih pertanyaan, gantian dong. Ya, biar tambah ini biar lengkap. Begini, kamu kan baru sebentar, kamu kan baru makanya hal ihwal setan-setan ini Muhammad ini sangat ahli. Dia sangat ahli terhadap setan-setanan. Bahkan dia berkata bahwa setan itu sudah masuk Islam kata dia. Jadi begini, kata Muhammad lagi nih, kata Muhammad. Setiap manusia itu ditemani oleh yang namanya korin. Korin itu maksudnya pendamping. Ya, korin itu dia bisa berubah menjadi manusia, Bang. Bisa berwujud. Iya, korin itu definisinya pendamping. Jadi setiap manusia itu didampingi oleh korin, yaitu setan atau jin begitu. Nah, Aisyah berkata, apakah termasuk engkau ya Rasulullah ada korin atau setan yang menggoda engkau ya Rasulullah? Iya, tetapi Allah telah menundukkanku sehingga setan-setan tersebut sudah masuk Islam. Jadi setan yang ingin menggoda Muhammad, mereka sudah masuk Islam. Bahkan ada setan masuk Islam, biar Anda tahu. Makanya dia tahu setan itu makannya pakai tangan kiri, dia tahu. Terus setan tidurnya di lubang hidung di sini, dia tahu dia. Saya mau tanya sama kamu gini, pernah nggak kamu berpikir apa jangan-jangan Muhammad itu mengidap satu sebuah gejala yang dia itu suka berhalusinasi. Kira-kira menurut kamu dalam kajian atau tinjauan medis, menurutmu kira-kira Muhammad yang Anda percaya Nabi itu, apakah dia mengalami kelainan sehingga dia sering bercerita hal-hal yang kayak begitu? Kok bisa dia tahu setan kencing di telinga orang, setan tidur di lubang hidung orang, setan makannya pakai tangan kiri? Dia tahu dari mana? Apa jangan-jangan dia punya indra keenam? Coba. Oh Bang, namanya dia utusan Allah Bang. Berarti kan dia bisa nampak Bang, udah mukjizat dari Allah, dia bisa melihat makhluk halus itu Bang. Oke, ketika dia melihat makhluk halus itu dia lihat setan kencing di telinga orang ya. Kelebihan. Mau bilang dia dikasih kelebihan sama Allah, jadi dia bisa melihat makhluk halus. Sama kayak seperti Nabi Sulaiman bisa tahu dia kalau hewan itu bisa tahu dia kalau hewan itu bisa bicara dengan hewan lain, tahu dia bahasanya gitu. Iya, kalau itu kan melihat hewan, bukan melihat sebentar. Kita jangan Kalau misalnya Nabi lain itu dia melihat hewan. Kalau ini Muhammad kan dia melihat setan, betul? Oke. Dilihat dia setan kencing di telinga orang, dilihat dia setan masuk lubang hidung, dia bermalam di situ tidur. Terus kalau makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Artinya setan menurut Muhammad kidal dia kan? Betul nggak? Ya kalau kata Muhammad seperti itu, ya berarti benar lah Bang. Nah, kira-kira kalau jadi setan-setan tuh mereka makan, mereka kencing, mereka tidur begitu ya, kata Muhammad ya. Betul? Loh, malah tahu. Kan kata mereka itu ibaratnya seperti manusia begini, mereka makan, mereka minum, mereka tidur, betul kan? Betul nggak? Istirahatnya di lubang hidung orang, gitu kan? Betul nggak? Ketawa dia. Ini saya boleh bertanya Bang, Abang enggak?
Ya udah, Apa silakan. enggak? Silakan. Ah. Kamu mau bertanya apa? Silakan. Nih, mohon maaf sebelumnya kalau memang saya ada salah ya. Ini saya mau menanya tentang agama abang. Apa itu? Nah, Bang Abang kan dibilang makan babi boleh kan? Baik, ini jawaban saya agak sedikit panjang ya. Gini, dengarkan. Begini, di dalam Alkitab itu dijelaskan sebenarnya tentang perihal makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang boleh untuk dikonsumsi. Jadi makanan-makanan yang baik itu, contohnya kalau hewan-hewan itu, misalnya dia berkuku belah dan memamah biak. Ya. Sedangkan itu yang kalau mau saya tidak tanya. Sedangkan kalau tidak memenuhi itu, maka dia itu sebenarnya bukan dosa, itu mengenai hukum kesehatan. Kalau yang makanan begini tuh sehat untuk dimakan, yang begini kurang sehat, seperti itu. Itu peraturan-peraturannya. Dan salah satu makanan-makanan yang kotor untuk dimakan itu adalah babi. Dan kalian sangat bangga kalau kalian tidak makan babi. Tetapi sebenarnya itu kalau kita baca secara utuh bukan cuma babi saja. Di situ juga termasuk unta, itu juga najis untuk dimakan. Kelinci, itu juga najis untuk dimakan. Menurut hukum Taurat. Berarti kalau di agama abang itu berarti semua hewan itu boleh dimakan gitu? Di dalam Alkitab enggak. Hewan-hewan tertentu saja yang dia itu bersih. Kalau bahasa Ibrani di situ tame. Tame itu maksudnya dia itu memang ya bersih begitu. Tame itu maksudnya bersih untuk dimakan. Kemudian ada juga yang kosher. Maksudnya kosher itu maksudnya bersih. Kemudian yang tame itu najis begitu loh kalau bahasa Islamnya. Jadi ini pertanyaan saya bang. Kan di agama abang babi boleh dimakan. Tapi saya lihat di Imamat 7 itu saya tengok itu kan Imamat itu kan Alkitab abang tuh kan? Bang, tadi kan sudah saya bilang bang. Sebenarnya bang ya, sebenarnya kalau kita bicara Alkitab, di dalam Alkitab itu babi itu termasuk hewan yang najis untuk dimakan. Oh Anda bilang di dalam agama, ya enggak bang. Enggak, saya heran aja gini bang, maksudnya bang. Di agama abang kan di Kristen babi kan boleh dimakan gitu kan? Karena kan bang, saya ada teman yang ngomong dalam agama Kristen babi boleh dimakan siapa? Ya saya lihat teman saya makan babi juga yang agama Kristen bang. Bang, Kristen itu bukan kata temanmu. Kristen itu bukan kata temanmu. Kristen itu apa kata Alkitab, apa kata Bible. Ya. Tapi di Alkitab abang saya tengok babi itu haram gitu, atau najis gitu. Astaga. Bang, kurang-kurangin benturin kepala ya. Kurang-kurangin benturin kepala ke Ubin. Ya, kurang-kurangin. Udah dibilang iya. Aduh.